Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya saya mengategorikan ini kedua belah pihak sudah saling memberikan keadaan yang bersifat bodoh amat. Sudah saling bodoh amat ini Wak Geng, sudah tidak saling memperdulikan, sudah saling tidak memberikan kepekaan, sudah tidak ingin memperjuangkan. Kalaupun memang kondisi komitmen itu masih dipertahankan, kondisi yang dipertahankan bukan mencerminkan suasana komitmen tersebut ada suasana yang bersifat positif. Justru suasana yang bersifat aneh. Justru suasana yang bersifat apa ya? Ya, kalau lo ke sana ya biarkan saja. Kalau gue ke sini ya biarkan saja. Sudah saling seperti itu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Hangman, yang dimana kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu posisi seseorang yang diikat tetapi posisinya terbalik. Jadi ketika manusia itu meninggalkan diri kamu dan dia terlalu memprioritaskan atau memperjuangkan pihak ketiganya untuk saat ini, saya rasa tidak ada untuk memperjuangkan lagi. Ini dia Wak Geng. Muncul kartu Eight of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-8 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini, kalau berbicara dari kondisi keuangan, mungkin manusia yang meninggalkan diri kamu lagi tidak bersifat stabil. Karena kondisi keuangan yang dia miliki untuk saat ini, itulah yang menjadi
fokus untuk dia stabilkan dulu. Karena di satu sisi, kalau saya katakan kartu 8 koin ini terhadap pihak ketiga, ya pihak ketiga memperjuangkan dia, pihak ketiga memberikan situasi agar dia merasa nyaman di awal pertemuan, karena memang ini yang dicari. Koin yang dicari di luar dari koin, karena manusia itu memiliki potensi, karena manusia itu memiliki kualitas. Kalau tidak memiliki sesuatu hal yang bisa dibanggakan oleh pihak ketiga tidak mau untuk mengejar manusia tersebut. Kartu pertama berbicara suasana sudah tidak bersifat positif. Karena apa? Secara finansial dan secara kebutuhan, saya rasa tidak lagi terjamin. Muncul kartu Nine of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini seperti mengategorikan bahwasannya kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan untuk saat ini sudah bersifat mimpi buruk. Sudah bersifat mimpi buruk karena memang komitmen itu sudah tidak lagi memberikan kepuasan, karena memang komitmen itu sudah tidak lagi memberikan target apa yang menjadi keinginan pihak ketiga. Muncul kartu Seven of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-7 pedang tersebut, saya rasa satu pedang yang saya tarik ini sepertinya kedua belah pihak sudah saling memberikan sifat yang terintimidasi. Saya rasa kalau saya menarik satu pedang dari ke-7 pedang itu terhadap kondisi pihak ketiga, bisa saja saya mengategorikan ini pihak ketiga penuh dengan kemanipulatifan, Wage. Kenapa saya mengatakan seperti sadar manusia yang meninggalkan diri kamu secara finansial atau kebutuhan sudah tidak mampu lagi untuk menjamin? Sepertinya pihak ketiga ini ada hubungan di balik dari hubungan yang dilakukan. Seperti ada kebohongan yang tersembunyi. Seperti ada sisi toksik yang sedang dipermainkan oleh pihak ketiga terhadap manusia tersebut. Muncul kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 5 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-5 pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya tunjuk ini. Saya rasa ini kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan sudah bersifat sial. Sudah ada pertengkaran, sudah ada perselisihan, sudah saling salah menyalahkan. Muncul kartu Ace of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan yang saya tarik ini, saya rasa memang sudah tidak ada kepekaan lagi, Wak Geng. Wajar sih, sudah tidak saling memberikan kepekaan. Di satu sisi manusia itu sadar, di satu sisi pihak ketiganya pun toksik. Muncul kartu Page of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin yang saya tarik ini, saya rasa ada kemiskinan terjadi di dalam finansial atau kebutuhan, Wak Geng. Saya rasa manusia yang meninggalkan diri kamu ini sudah tidak saling royal lagi, sudah tidak memberikan keroyalan, sudah tidak memberikan keborosan. Jadi wajar memang pihak ketiga mencari orang lain karena manusia yang meninggalkan kamu lagi bersifat miskin, keuangannya lagi bermasalah. Selama ini kan dia terlalu membanggakan apa yang dia banggakan dari pihak ketiga. Tetapi apa yang dia banggakan justru membuat diri dia memaksakan diri untuk menerima yang namanya kehancuran, kemiskinan, keruntuhan.
Muncul kartu Ace of Swords, kartu pedang yang keluar. Tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, saya rasa memang baru-baru ini antara pihak ketiga dengan manusia yang meninggalkan diri kamu, ini lagi ada keributan besar. Ada keributan besar ini, Wak Geng. Ada pertengkaran besar. Muncul kartu unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, unsur air ini seperti merasa ada kesensitifan juga. Tidak berbeda jauh dengan kemunculan kartu pertama yang saya katakan tadi, sudah bersifat bodoh amat. Ternyata sifat bodoh amat itu dibenarkan oleh kartu ini. Sensitif, ada keributan besar, miskin, tidak ada kepekaan, kesialan, kebohongan, mimpi buruk. Muncul kartu tongkat. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-8 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan sudah bersifat mengambang. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepuasan, tidak ada status, tetapi masih dipertahankan. Apa yang dipertahankan, suasananya bersifat mengambang. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Eight of Wands yang terdiri dari 8 tongkat sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.